Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Teknik Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita awali pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca isti'azah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang jaringan komputer. Kali ini, materi kita adalah jaringan internet. Apa itu jaringan internet? Sebelum kita masuk ke dalam definisi dari internet, alangkah baiknya kita ketahui dulu dari sejarah internet. Pada tahun 1969, internet adalah jaringan komputer yang diciptakan dan dikembangkan oleh ARPA. ARPA itu adalah merupakan bagian dari Departemen Pertahanan yang ada di negara Amerika Serikat. Saat itu, internet masih dikenal dengan istilah ARPANET. Pada saat itu berarti namanya bukan internet, tapi ARPANET. Apa itu ARPANET? Advanced Research Project Agency Network, yaitu Dewan Pertahanan Amerika Serikat membentuk sebuah ARPANET yang dikenal sebagai awal dari sebuah cikal bakal terciptanya internet. Jaringan ini hanya dipakai untuk kepentingan militer saja. Kemudian, pada tahun 1984, awalnya Departemen Amerika Serikat hanya menghubungkan jaringan ARPANET tersebut di 4 tempat saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, UC Santa Barbara, dan University of Utah. Keempat tempat ini adalah merupakan sebuah perguruan tinggi atau universitas yang ada di negara Amerika Serikat. Kemudian, internet berkembang dan digunakan oleh kalangan akademis untuk dijadikan sebagai penelitian dan juga pengembangan teknologi. Pada tahun 1990, pemerintah Amerika Serikat mulai memberikan izin ke arah komersial. Nah, inilah sejarah singkat dari sebuah internet. Pada awal diciptakannya sebuah internet pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh ARPA itu adalah namanya ARPANET dan digunakan hanya untuk kepentingan militer saja. Kemudian berkembang pada tahun 1984 itu sudah mulai terhubung ke 4 tempat perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1990 karena semakin pesat, pemerintah Amerika Serikat mulai memberikan izin ke arah komersial. Artinya, siapapun bisa mengakses sebuah internet. Pada awalnya, ARPANET hanya bertujuan untuk kepentingan pertahanan militer saja. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sekarang internet sudah menjadi media komunikasi dan informasi. Pengertian internet. Internet kepanjangan dari Interconnected Network yang saat ini disebut atau disingkat dengan internet. Apa itu internet? Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan jutaan website atau situs. Nah, itu adalah definisi dari sebuah internet. Apa itu website atau situs? Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan sebuah informasi,
Nah, informasi tersebut ada yang berupa data teks, ada yang berupa data gambar, ada yang berupa data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis. Nah, itu adalah pengertian dari website. Isi website tersebut ada teks, ada gambar, ada animasi, ada suara, ada video, yang mana kesemuanya itu adalah merupakan bentuk informasi. Nah, sifat dari internet ini mempunyai dua sifat, yaitu statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan. Nah, kita melihat dari sifat internet statis, yaitu apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Contohnya adalah profil perusahaan. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja. Nah, ini sifat internet berupa atau yang dinamakan dengan statis. Jadi, informasi itu hanya satu arah. Jadi, yang mendapatkan informasi itu tidak bisa mengedit ataupun mengganti-ganti isi dari sebuah website tersebut. Nah, biasanya website ini adalah menginformasikan berupa profil perusahaan atau sebagainya. Nah, ini bisa diedit oleh pemilik website tersebut, sedangkan pengguna atau user yang ingin mendapatkan sebuah informasi dari website tersebut tidak bisa merubah, mengedit, dan sebagainya. Beda dengan internet yang sifatnya dinamis. Nah, kalau internet sifat dinamis, yaitu apabila isi informasi website selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif dua arah, berasal dari pemilik serta pengguna website. Contohnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dalam pengembangannya, website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik. Nah, ini bedanya website yang bersifat statis maupun website yang bersifat dinamis. Kalau website yang sifatnya statis, itu hanya pemilik website yang bisa mengedit atau merubah sebuah informasi yang terdapat di sebuah website. Nah, bedanya kalau dinamis itu, pemilik website bisa merubah ataupun pengguna website tersebut juga bisa merubah atau mengedit. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam website atau situs, yaitu sebagai berikut. Nah, kalau kita ingin membuat suatu website atau situs, kita harus mengetahui unsur-unsur yang ada di bawah ini. Yang pertama itu adalah domain name, kemudian hosting, script atau bahasa program, desain web, dan yang terakhir adalah publikasi. Nah, kesemua ini dari kelima unsur ini yang harus kita pahami dalam pembuatan website. Di antaranya domain name, hosting,
skrip atau bahasa program, desain web, dan yang terakhir adalah publikasi. Yang pertama, kita ketahui dengan domain name. Domain name merupakan alamat dengan nama yang unik untuk mengidentifikasi suatu website pada internet, sehingga user atau pengguna lebih mudah dalam mengaksesnya tanpa harus mengingat IP address server tersebut. Contoh nama domain adalah www.wikipedia.com. Nah, yang disebut nama domain, ini yang disebut nama domain, yaitu Wikipedia. Nah, Wikipedia ini adalah nama domain. Sedangkan .com itu adalah sebuah ekstensi. Nah, jadi nama domainnya adalah Wikipedia dan .com-nya itu adalah sebuah ekstensi. Ada 3 jenis domain yang paling sering digunakan, yaitu top level domain, second level domain, dan third level domain. Top level domain. Top level domain adalah ekstensi yang terdapat di akhir nama sebuah domain. Nah, kalau tadi ekstensinya adalah .com. Nah, sekarang kita lihat contohnya dalam situs atau website www.wikipedia.com yang disebut top level domain adalah akhiran .com. Top level domain sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yakni global top level domain, country code level domain. Global top level domain biasanya menggunakan domain seperti .com, .net, .org, .edu, dan lain-lain. Domain .com biasanya digunakan untuk website komersial. Domain .net digunakan untuk website jaringan. Domain.edu digunakan untuk website edukasi. Domain.org digunakan untuk website organisasi. Domain.mil digunakan untuk website angkatan bersenjata. Nah, misalkan www.wikipedia.com. Nah, berarti website tersebut adalah website yang digunakan untuk komersial. Siapapun orang itu bisa mengakses website dari Wikipedia. Nah, bagaimana kalau misalkan top level domainnya itu adalah .net, misalkan www.wikipedia.net, berarti website tersebut hanya digunakan untuk website jaringan. Selanjutnya begitu juga .edu, www.wikipedia.edu, berarti website tersebut digunakan untuk edukasi. Kemudian selanjutnya organisasi, yaitu .org dan .mil hanya digunakan untuk angkatan bersenjata. Selanjutnya country code level domain digunakan untuk domain lokal di negara-negara tertentu. Misalnya .id untuk domain Indonesia, .cn untuk domain Tiongkok, .my untuk domain Malaysia. Misalkan www.wikipedia.id, berarti domain tersebut digunakan di Indonesia dan selanjutnya. Second level domain, yaitu merujuk pada pemberian sebuah nama, baik itu nama sebuah instansi, organisasi,
atau membuat sebuah nama pilihan yang ingin digunakan. Contohnya yaitu www.wikipedia.com. Yang dimaksud second level domain adalah Wikipedia. Nah, Wikipedia itu adalah disebutnya second level domain. Selanjutnya adalah third level domain. Adalah nama domain yang kamu berikan sebelum top level domain dan second level domain. Contohnya, bila kamu membuat untuk keperluan email, kamu bisa menambahkan webmail.namadomain.com. Begitu pula untuk hal-hal lainnya seperti blog, blog.namadomain.com, dan lain sebagainya. Dalam dunia internet, third level domain juga sering disebut dengan subdomain. Nama tersebut bisa dibuat sesuai kebutuhan setelah kamu memiliki second level domain. Nah, misalkan kita ambil contoh dari nama website www.wikipedia.com. Nah, dalam kategori third level domain ini, misalkan website tersebut keperluannya hanya untuk email, berarti webmail.wikipedia.com. Atau ingin keperluannya hanya digunakan untuk blog, berarti blog.wikipedia.com. Contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah hosting. Hosting adalah sebuah tempat penyewaan untuk menyimpan berupa file-file dan data-data yang diperlukan dalam membuat website atau situs, serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File-file atau data-data yang disimpan itu biasanya berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Ketika kamu menggunakan internet untuk mengunjungi sebuah website atau situs, yang kamu lakukan pertama kali pada browser adalah mengetikkan nama domain atau kata kunci tertentu di kolom pencarian Google. Kemudian komputer akan terhubung ke server dan halaman website akan dikirimkan dan ditampilkan melalui browser. Nah, ini pengertian dari hosting adalah tempat untuk menyimpan berupa file-file atau data-data yang kita buat di dalam sebuah website, supaya website yang tadi kita buat bisa ditampilkan di pencarian Google dan lainnya. Selanjutnya, masih dalam pengertian hosting, tempat penyewaan ini ditentukan oleh besar kapasitas hard disk yang disediakan. Semakin besar ruangan hard disk, maka semakin besar pula data yang dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Selanjutnya, script atau bahasa program. Script atau bahasa program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website pada saat diakses oleh user. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan, maka website akan terlihat semakin dinamis dan interaktif. Pengertian bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Nah, dalam membuat website kita juga harus mengerti bahasa pemrograman atau programming language yang isinya adalah sebuah script atau kode-kode
atau karakter-karakter teks atau tulisan-tulisan yang menghubungkan satu dengan yang lainnya sehingga bisa menampilkan sebuah informasi berupa website atau situs. Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Contohnya 011 0010. Nah, ini adalah merupakan bahasa mesin, yaitu bahasa biner. Selanjutnya adalah bahasa tingkat rendah atau assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Contohnya sub, cmp, jmp, jge, jl, loop, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bahasa tingkat rendah. Selanjutnya, bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia dan instruksi yang bersifat simbolik. Contohnya, nah, ada tanda tanya, buka kurung, tutup kurung, kemudian ada tanda lebih besar dan lebih kurang, kemudian ada tanda dan. Nah, ini adalah merupakan bahasa tingkat menengah. Selanjutnya adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya, begin, and, if, for, while, and, or, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan istilah dari script dan bahasa pemrograman. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat di dalam sebuah website dan kalian semua bisa mempelajari sendiri di rumahnya masing-masing. Kita buka. Nah, websitenya adalah W3 School. Nah, ini website belajar bagaimana untuk bisa menjadi seorang programming. Kita klik W3 School. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalian bisa mempelajari di rumahnya masing-masing dari bahasa yang paling rendah, yaitu HTML, sampai ke bahasa yang paling tinggi. Ada jQuery, Java, dan lain sebagainya. Nah, di sini isinya rata-rata berbahasa Inggris. Kalau ingin merubah menjadi bahasa Indonesia, klik yang logo dunia, diklik, kemudian select language. Nah, kita pilih Indonesia. Nah, maka akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari script atau bahasa program. Nah, ini ada tutorialnya, terus ada pengertiannya, apa itu HTML. HTML adalah bahasa markup standar untuk halaman web dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari
bahasa program atau script. Kemudian kita bisa langsung mengimplementasikannya atau mempraktekannya. Kita klik, cobalah sendiri, kita klik. Nah, kita bisa langsung mempraktekannya. Misalkan, this is a heading, kita ganti menjadi saya sedang belajar bahasa program. Nah, this is paragrafnya bisa dirubah. Ini adalah pengalaman pertamaku. Nah, hasilnya nanti akan muncul di sini. Kalau kita klik run, kita lihat, kita klik run. Nah, maka dia akan berubah. Di sini kita ketik saya sedang belajar bahasa program, maka di sini di sebelah kanan akan muncul saya sedang belajar bahasa program. Nah, ini adalah salah satu contoh script atau bahasa program dalam pembuatan website. Nah, kalau ingin membuat website, kita harus bisa mengerti dari bahasa-bahasa program. Kita masuk lagi ke materinya. Ya, selanjutnya adalah desain web. Desain sangat berpengaruh kepada bagus atau tidaknya sebuah website dalam pandangan user. Semakin baik keahlian web designer dalam mengolah program atau aplikasi pendukung, maka website atau situs yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Biasanya desain web ini sudah ada aplikasi-aplikasinya, kita tinggal mendownload, kita bisa mendesain web sendiri dengan aplikasi yang sudah kita dapatkan. Kemudian terakhir itu adalah mempublikasikannya. Mengenalkan website atau situs kepada masyarakat melalui pencarian pada engine search seperti Yahoo, Google, dan lain sebagainya. Ya, demikianlah pengertian dari jaringan internet. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.